Jangan pernah memaklumi apa yang terjadi saat ini. Apakah kita harus memaklumi intimidasi, ancaman, mengakali konstitusi dan pembungkaman kebebasan berekspresi? Sekali kita maklumi, maka akan jadi kebiasaan dan lama-lama demokrasi kita mungkin bisa kembali seperti dulu di era Orba. Tidak bisa bebas menyuarakan pendapat. Ngomong agak keras sedikit langsung dapat intimidasi. Penguasa yang masih belum bisa move on akan mengubah aturan seenaknya untuk memperpanjang kekuasaan. Itukah yang kita mau? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Kemarin, kampanye akbar paslon Ganjar Mahfud di GBK terselenggara dengan sangat baik. Ada beberapa poin yang menarik yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah Ahok ikut hadir di sana. Ahok memang sudah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama Pertamina karena mau fokus mengkampanyekan Ganjar di wilayah Jakarta. Dan jangan lupa, para pendukung Ahok masih cukup banyak dan pengaruhnya masih kuat hingga saat ini. Selanjutnya, Megawati juga hadir di sana. Kali ini pidatonya jauh lebih keras, lebih berapi-api, seolah menahan kekesalan yang sudah lama terpendam. Dalam orasinya, dia sangat prihatin karena ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara menggunakan intimidasi dan ancaman. Rakyat tidak boleh dipecah-pecah hanya karena ada pihak yang punya keinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau ada yang berniat melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah harus takut? Tidak boleh takut, karena perundang-undangan kita melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi, karena rakyatlah yang punya wewenang untuk menentukan pemimpin periode selanjutnya. Baik itu presiden atau menteri, dia adalah rakyat Indonesia. Selama ini Megawati sudah cukup bersabar. Bahkan anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo meminta dia untuk tetap bersabar. Tapi Megawati sudah gerah dan tidak tahan melihat kekuasaan dipakai untuk mengintimidasi sesama rakyat Indonesia. Padahal mereka juga punya hak yang sama di dalam konstitusi yang dibuat oleh pendiri dan pejuang negara ini. Megawati bahkan mengingatkan polisi agar jangan lagi intimidasi rakyat. Dia minta tentara agar jangan lagi mengintimidasi rakyat. Dia meminta relawan dan pendukung supaya tidak memilih pemimpin yang mengintimidasi. Kalau belum jadi presiden aja sudah mengintimidasi rakyat, sudah pakai pemimpin itu benar atau enggak? Apakah itu contoh yang bagus? Kemudian selanjutnya Ganjar. Dia juga berorasi yang sama, berapi-api. Dia bertanya, apakah kita ditindas? Apa yang akan dilakukan jika ditindas? Satu kata, yaitu lawan. Tapi lawan dengan cara yang konstitusional. Lawan dengan cara hadir di TPS pada tanggal 14 Februari. Pilih Ganjar, sehingga mereka yang selama ini berusaha melanggengkan kekuasaan dan main ancam dan intimidasi tidak akan bisa berkuasa lagi. Itulah perlawanan paling ampuh yang bisa kita lakukan. Poin menarik dari Ganjar. Dia bilang, dia tidak ingin rakyat diperlakukan seperti ayam, disiksa, dicabut bulunya, kemudian pada saatnya dia diundang, dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam, tapi rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri. Maka keberanian itu harus didorong. Keberanian itu harus diangkat dan hasilnya rakyat mulai melawan. Wartawan sudah bersuara. Bahkan akademisi dan kampus mulai ikut bersuara. Satu persatu keluar dari sarangnya dan mengkritik keras. Jadi intinya, kalian sudah paham. Jangan pilih calon pemimpin yang belum memimpin aja sudah terjadi banyak pergolakan politik dan juga drama-drama yang meresahkan masyarakat. Memilih mereka itu sama saja dengan membiarkan praktik pelanggaran konstitusi, intimidasi, ancaman, pengerahan alat negara terus merajalela. Semua ini harus dilawan.
Tidak perlu turun ke jalan, percuma. Lawan dengan cara tidak memenangkan mereka, tidak memilih mereka. Kalahkan secara konstitusional dan mereka tidak akan bisa berkutik lagi. Tapi ada satu fenomena yang lucu. Melihat GBK yang penuh sesak saat kampanye Akbar kemarin, saya punya pemikiran bahwa tidak lama lagi bansos skala besar akan ditebar untuk menggembosi euforia kampanye Ganjar Mahfud. Percayalah, pola-pola dan langkah catur kubu sebelah sudah terlalu gampang untuk ditebak. Hasil debat mengecewakan, datanglah bansos dan hasil survei yang ngawur. Kampanye Ganjar Mahfud membludak, datanglah bansos. Kampanye Prabowo Gibran sepi, datanglah bansos. Bahkan ada satu tagar di Twitter, namanya 03 ditinggal rakyat. Setelah saya melihat-lihat, ternyata mereka memakai narasi pendukung meninggalkan GBK sehingga menjadi agak kosong. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Aslinya memang penuh dan membludak. Sebenarnya kerjaan tetangga sebelah yang belakangan ini, di daerah-daerah kampanye selalu sepi. Nggak ada orang. Coba kalian cek sendiri video-video di media sosial. Kampanye paslon sebelah rata-rata sepi. Kayak orang jualan dari pagi sampai sore tapi nggak ada yang beli. Bansos dan survei itulah yang akan diolah kalau sudah panik. Bahkan ada yang bilang hasil survei Prabowo Gibran sudah hampir 60% dan pasti menang satu putaran. Saya rasa orang yang stres pun tidak akan segila itu. Jangan dipikir bansos bisa mengangkat derajat Prabowo Gibran yang sudah rusak di mata masyarakat. Bansos itu pasti bikin rakyat senang, tapi senangnya ke Jokowi, bukan Prabowo. Pilpres nanti belum tentu rakyat akan pilih Prabowo, karena Prabowo bukan Jokowi. Makanya pendukungnya bilang hanya Prabowo yang bisa melanjutkan program bansos. Mereka sangat takut rakyat lupa kalau Prabowo tidak bisa seperti Jokowi yang suka bagi-bagi bansos. Singkat kata, sebentar lagi nasib bangsa ini akan ditentukan. 10 hari lagi. Kemungkinan Pilpres akan 2 putaran. Dan perjalanan pasti masih panjang. Perjuangan akan lebih besar. Jangan pernah memaklumi apa yang terjadi saat ini. Apakah kita harus memaklumi intimidasi, ancaman, mengakali konstitusi dan pembungkaman kebebasan berekspresi? Sekali kita maklumi, maka akan jadi kebiasaan dan lama-lama demokrasi kita mungkin bisa kembali seperti dulu di era Orba. Tidak bisa bebas menyuarakan pendapat. Ngomong agak keras sedikit langsung dapat intimidasi. Penguasa yang masih belum bisa move on akan mengubah aturan seenaknya untuk memperpanjang kekuasaan. Itukah yang kita mau? Saya rasa tidak. Reformasi hadir karena bermula dari keresahan terhadap gaya kepemimpinan yang mengekang dan membatasi, serta keresahan terhadap kepemimpinan yang terlalu panjang. Masa mau kembali lagi ke kondisi seperti itu? Mumpung masih belum terlambat, situasi masih bisa diubah, maka ubahlah. Jangan sampai mengakar kuat. Masih ada jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Jadi, jangan disia-siakan, karena penyesalan minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun. Bahkan bisa saja lebih dari 10 tahun, karena dulu sudah ada wacana 3 periode. Bukan tidak mungkin, suatu hari nanti aturan itu diubah dan masa jabatan presiden benar-benar 3 periode. Ketika ada pihak yang berpikir ingin memperpanjang masa jabatan presiden, artinya ini bahaya. Suatu hari bisa saja kejadian. Makanya jangan biarkan itu terjadi. Jangan sampai mereka berkuasa. Itu saja intinya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.